Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu mengenai laporan studi kelayakan bisnis pada Alphard Konveksi, di mana kelompok 8 yaitu terdiri dari saya, Amanda Cahyani Lamsari, dan juga rekan-rekan saya yaitu Asep Nurjaman, Dede Nur Hasanah, Farhan Nur Jamal, dan Ilham Sandi Perdiana. Yang pertama yaitu mengenai pendahuluan, yaitu akan dibahas oleh saya sendiri. Kemudian pada aspek pemasaran akan dibahas oleh Asep Nur Jaman. Kemudian pada aspek teknik dan operasional akan dibahas oleh Ilham Sandi. Kemudian aspek organisasi dan manajemen akan dibahas oleh Dede Nur Hasanah. Kemudian aspek keuangan dan finansial akan dibahas oleh Farhan Nur Jamal. Langsung pada bab 1 pendahuluan, di mana ada latar belakang, yaitu kegiatan ekonomi yang bersifat primer, yaitu selalu sangat dibutuhkan oleh manusia, di mana salah satu contohnya yaitu pada bidang usaha konveksi. Bidang konveksi merupakan sandang dan pakaian yang selalu dibutuhkan oleh manusia. Nah, pada kesempatan ini kami kelompok 8 ingin meneliti usaha skala kecil, yaitu mengenai Alphard Konveksi. Alphard Konveksi merupakan perusahaan jasa dan Cikoneng, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Alphard Konveksi memproduksi beberapa pakaian, contohnya yaitu seperti kemeja, seragam sekolah, baju muslim, jaket, celana, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan klien ataupun vendor-vendor. Bisa langsung untuk diobrolkan atau dipesankan kepada owner. Di mana Alphard yaitu berdiri sejak tahun 2010 hingga saat ini. Tetapi pada tahun 2018 Alphard Konveksi dipegang oleh Ibu Yulia Anggraini sampai saat ini. Tujuan penelitian kami di Alphard Konveksi yaitu secara jangka pendek kita bisa menghasilkan keuntungan, dan juga pada skala jangka panjang yaitu bisa memberikan manfaat dan dampak baik bagi Alphard Konveksi. Kemudian rumusan masalah yaitu yang terdiri dari apakah Alphard Konveksi bisa dikatakan layak untuk dikembangkan terhadap aspek pemasaran, aspek teknik dan operasional, kemudian pada aspek organisasi dan manajemen, dan juga pada aspek keuangan. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah Alphard Konveksi itu bisa dikatakan layak melalui aspek pemasaran, aspek teknik operasional, aspek organisasi, dan juga aspek keuangan. Mungkin cukup sekian mengenai pendahuluan pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman-teman saya mengenai aspek pemasaran, aspek teknik operasional, kemudian aspek organisasi dan manajemen, dan juga aspek keuangan. Untuk segmen pasar sendiri pada Alphard Konveksi yaitu vendor-vendor yang membutuhkan jasa jahit. Alphard Konveksi sendiri menghasilkan beberapa produk dari jasa jahit tersebut. Contohnya seperti kemeja, baju koko, baju muslim, celana, sweater, baju, dan lain-lain. Semua jenis produk atau pakaian yang dihasilkan oleh Alphard Konveksi bisa dari berbagai kalangan, yaitu anak, remaja, hingga dewasa. Segmentasi yang dilakukan Konveksi Alphard sendiri pada segmentasi geografis yaitu wilayah pemasarannya di sekitaran Bandung Raya. Biasanya produk-produk yang dihasilkan Alphard Konveksi ini didistribusikan ke pasar lokal, department store, dan lain-lain. Dari aspek pemasaran, Konveksi dinyatakan mempunyai efektivitas yang cukup baik karena Alphard Konveksi memiliki potensi pasar yang baik dan juga pangsa pasar yang jelas, dan Alphard Konveksi sudah memanfaatkan potensi pasar dan pangsa pasar yang ada dengan baik. Tetapi pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan permintaan pasar, sedang mengalami kesulitan terhadap pemasaran atau promosi karena sedang kekurangan sumber daya manusia. Nah, untuk selanjutnya di sini ada aspek teknis dan operasional. Alphard Konveksi sendiri terletak di Jalan Cikoneng, RT 3, RW 7, Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Lebih tepatnya, Alphard Konveksi berada di lingkungan pendidikan PAUD Fakih Usman.
Untuk selanjutnya ada bagian produksi, terdiri dari 2 orang sebagai bagian pembuatan dan pemotongan pola, 3 orang sebagai bagian penjahitan, 2 orang sebagai bagian finishing. Nah, dalam proses pembuatan alpat konveksi menggunakan teknologi manual seperti mesin jahit, mesin obras, mesin jarum, mesin kansai, mesin kancing, mesin overdeck, mesin rantai atau MH, mesin bartek, dan mesin jahit. Nah, alpat konveksi sendiri memiliki SOP layaknya perusahaan lainnya yang diterapkan kepada karyawannya, seperti berdoa jam kerja mulai pukul 8 sampai 5 sore, istirahat mulai jam 12 siang sampai 1 siang, dan tidak boleh merokok saat bekerja. Tidak lupa juga setiap hari Jumat selalu melaksanakan kajian bersama dengan karyawan setelah azan asar. Nah, alpat konveksi membawa akibat secara khusus bagi masyarakat sekitar. Hal ini dapat dilihat dari permintaan konsumen yang cukup meningkat, sehingga alpat konveksi bisa membawa peluang untuk menyerap tenaga kerja langsung di sekitar lokasi alpat konveksi. Dari aspek teknis dan operasi, bahwa alpat konveksi dinyatakan mempunyai efektivitas yang baik karena alpat konveksi memiliki lokasi yang cukup strategis sebagai tempat untuk usaha konveksi. Dari luas dan tata letak lokasi sudah cukup memadai. Selain itu, alpat konveksi memiliki beberapa mesin, sehingga apabila terjadi pesanan dalam partai besar, alpat konveksi bisa melakukannya dengan efektif. Saya Dedu Laksana, saya akan menjelaskan bab 4 tentang aspek organisasi dan manajemen. Alpat konveksi memiliki visi misi, tujuan sebagai berikut. Di sini ada Ibu Yulia Anggraini sebagai CEO, bendahara, dan sekretaris, dan ada Ibu Rini sebagai kepala produksi, dan ada juga karyawan lainnya sebagai operator jahit. Selanjutnya ada jadwal produksi. Yang pertama ada perencanaan dan persediaan bahan baku. Yang kedua ada pembelian atau pemesanan bahan baku. Yang ketiga ada persiapan peralatan pemotongan. Yang ketiga pemotongan. Yang keempat masuk ke operator jahit. Yang kelima ada finishing. Yang keenam ada QC. Dan kalau sudah lolos QC selanjutnya ke packing. Dan kalau sudah packing bahan baku siap dikirimkan. Ini ada schedule persediaan dan pengiriman, boleh dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada pengendalian keuangan dari alpat konveksi sebagai berikut. Dari aspek keuangan, bahwa alpat konveksi dinyatakan layak karena pada payback period kurang dari waktu investasi, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Kemudian net present value, berdasarkan data yang telah dianalisis bahwa NPV positif, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Selanjutnya ada IRR, berdasarkan data yang telah dianalisis juga bahwa IRR yaitu 16,64%, berada di antara NPV 1 dan NPV 2, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Selanjutnya yaitu Profitability Index, berdasarkan data yang telah dianalisis bahwa Profitability Index lebih dari 1, sehingga pengembangan usaha dikatakan layak. Dan yang terakhir yaitu Break Even Point, di mana nilai BEP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8 laporan studi kelayakan bisnis pada alpat konveksi. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.